Pentakosta semacam ini bagi teman-teman kita dari gereja Pantekostalit dianggap minggu yang sangat penting, bukan hanya karena dalam tradisi catatan Kisah Rasul, tetapi dalam sejarah gereja. Gerakan Pantekosta di seluruh dunia dimulai pada momen semacam ini, yakni pada tanggal 1 Januari 1900 dan pada bulan April 1906. Nah, ada ceritanya. Pada 1 Januari 1900, hari pertama di abad 20 itu, ada seorang pendeta penginjil bernama Charles Parham mendoakan muridnya perempuan bernama Agnes Osman. Ketika Agnes didoakan oleh Charles Parham, tiba-tiba Agnes bisa berbicara dalam bahasa yang tidak dikenali waktu itu. Bahasa apa? 1 Januari 1900. Belakangan diketahui Agnes Osman berbicara dalam bahasa Chinese. Tidak jelas apakah Mandarin atau Hokkien, Hakka atau Ge, pokoknya bahasa Mandarin. Belakangan. Tapi pada waktu itu nobody knows Agnes Osman. Jadi dia tidak bicara dengan bahasa malaikat, dia bicara dalam bahasa Mandarin. Dia orang barat. Nah, pada April 1906 muridnya Parham bernama William Seymour mengadakan rangkaian ibadah festival di Jalan Azusa, namanya Azusa Street. Waktunya lama sekali sejak dimulai April itu, dan disitulah terjadi banyak orang yang didoakan bisa berbahasa asing. Nah, repotnya begini, ini persoalannya. Ada referensi teks yang berbeda. Di dalam 1 Korintus 14 itu Paulus membedakan fenomenanya. Yang terjadi di 1 Korintus 14, bahasa asingnya itu bahasa asing, betul-betul asing. Disebut dengan bahasa yang hanya dimengerti oleh dirinya, Tuhan, dan orang yang menafsirkannya, dikaruniai menafsirkannya. Inilah yang disebut dengan nama bahasa lidah atau bahasa roh. 1 Korintus 14. Jadi bukan bahasa manusia. Nah, sementara di Kisah Rasul 2, ini mirip yang dialami oleh Agnes Osman. Para murid berbicara dalam bahasa manusia lain. Agnes Osman berbahasa Chinese. Beda dengan 1 Korintus 14, ini bahasa malaikat istilah Paulus. Nah, persoalannya istilah yang dipakai ini yang agak membingungkan. Secara umum disebutkan juga termasuk dalam sejarah Pantekostalit itu speaking in tongues. Nah, terjemahan umumnya menjadi bahasa lidah. Padahal sebenarnya glosa itu ya lidah dalam arti bahasa sebetulnya. Yang dalam teks Kisah Rasul 2 ini heterais glacias, jadi bahasa hetero lain, bukan bahasa roh seperti 1 Korintus 14. Disitulah gereja kebingungan. Itulah sumber masalahnya. Karena seolah-olah Kisah Rasul 2 ini adalah 1 Korintus 14, bukan. Di Kisah Rasul 2 ini benar-benar bahasa orang lain. Di 1 Korintus 14 yang diatur supaya tertib satu-satu, itu adalah bahasa malaikat, bahasa roh yang hanya dimengerti sekali lagi oleh 3 pihak saja. Dirinya, Tuhan, dan orang yang bisa menafsirkan. Maka harus satu-satu, kata Paulus, harus teratur supaya tidak gaduh. Kisah Rasul 2 mah gaduh banget peristiwanya. Coba Anda lihat Kisah Rasul 2. Bagaimana tidak gaduh? Mereka menunggu di Yerusalem, di suatu tempat, dikatakan begitu, di suatu tempat begitu aja. Ya, ada yang menduga apakah ini tempat ruangan yang sama dengan ketika Yesus makan bersama para murid. Ya, banyak dugaan seperti itu. Tetapi kalau kita lihat teksnya di satu tempat gitu aja, kan? Ayat yang ke-1. Kemudian tiba-tiba ayat 2, tiba-tiba dipakai kata tiba-tiba berarti berduduk gitu ya. Turunlah dari langit suatu
seperti tiupan angin keras. Ya, Anda bisa bayangkan suara angin memenuhi seluruh rumah itu, pasti heboh dong. Dan kemudian ada lidah-lidah api di atas kepala para rasul dan para murid yang lain yang bersekutu di situ. Dan kemudian mereka berbicara dalam bahasa lain, ayat 4. Glossais heterais. Bahasa-bahasa lain apa? Rupanya bahasa manusia yang dipakai oleh orang-orang Yahudi diaspora. Kalau Anda lihat di ayat yang ke 7, 8, 9, 10, 11, Anda bisa melihat audiensnya adalah orang-orang Yahudi yang tinggal di banyak tempat. Nah, ini ada ceritanya. Ada dua keterangan referensial yang kita perlu tahu. Ini terjadi di hari raya Yahudi yang namanya Shavuot. Shavuot itu hari panen, dari kata Shava 7, Shavuot 7 kali Sabat, 49 kan? 7 kali 7, Sabat kan 7. Lalu hari ke-50 itulah Shavuot. Nah, Sabat itu memang bisa berarti perhentian. Akar kata Ibraninya sama dengan Sheva 7. Kita sebetulnya biasa pakai bahasa nama-nama hari itu agak Ibrani-Ibranian tanpa kita tahu loh Bapak Ibu. Hari pertama, hari 1 itu Ehad bahasa Ibraninya. Ehad bahasa Ibrani diarabkan jadi Ahad. Lalu muncul ke tanah Jawa jadi Ngat. Hari Minggu. Anda lahir di hari itu, Anda di desa lahir hari itu, namamu Ngadiran, Ngadiem, Ngatinah, Ngat gitu. Orang yang depannya Ngat, yakin saya dia pasti lahir hari Minggu atau dia anak pertama. Harusnya kalau bapak ibunya mengikuti bahasa. Karena dari kata Ehad, Ahad, Ngat. Hari kedua, kalau Anda mau tahu bahasa Ibrani itu Shonin. Jadi pakai Y gitu. Shonin. Ini tertransmisi ke bahasa Arab menjadi Isnaini. Kalau ada orang namanya Isnaini, ya, itu kemungkinan dua, anak kedua atau dia lahir hari Senin. Kalau mengikuti logika bahasa, namanya Isnaini kok lahir hari Jumat, tidak bisa dong. Ya kan? Isnaini pasti anak kedua atau lahir hari Senin. Hari ketiga bahasa Ibrani itu Shelishi, menjadi bagus. Hari keempat Rebi'i. Loh, Anda nggak percaya? Saya dosen bahasa Ibrani, percayalah. Rebi'i itu menjadi bagus. Hari kelima itu Kemishi. Betul, menjadi Kamis. Hari keenam kena jebakan. Nggak ada Jumati. Itu kan karangan Anda dumeh tak cocok semua. No, hari ke-6 itu Shishi. Jadi Ehad, Shenin, Shelishi, Rebi'i, Kemishi, Shishi, Shebatim, Sabat, hari ke-7. Nah, ini Shavuot, itu maksudnya 7 kali Sabat, 79, 49 plus 1, itu ada dalam Imamat pasal yang ke-23. Hari pertama setelah Shavuot itulah hari raya panen. Nah, di hari panen kumpullah mereka semua. Barangkali Anda bertanya, kalau ada kritis, kok kumpul? Bukankah mereka orang Yahudi? Loh, saudara ingat cerita sekolah minggu? Cerita sekolah minggu. Coba saya cek. Kerajaan pecah menjadi 2. Setelah Salomo, utara dan selatan. Kerajaan utara hancur pada tahun, mungkin nggak tahu, saya sebutin aja tahunnya, 722 dikalahkan oleh, nah sekolah minggunya gimana ini? Asyur, bagus. Selatan bertahan, selatan ini 2 suku kan. Kerajaannya Daud tuh bertahan sampai 597 dikalahkan oleh Babilonia. Diserang lagi 587, 2 kali dia diserang. Pembuangan itu 597, 587 sebelum zaman bersama. Pulang pelan-pelan mereka. Kan di Babel tuh, Babel lalu dikalahkan oleh Persia. Rajanya Kores mengucapkan edik Kores, boleh pulang sebagian yang mau pulang. Itu terjadi pada tahun 539 sebelum Masehi, sebelum zaman bersama. Pulang pelan-pelan, tidak semua pulang.
Pulang pelan-pelan, Sesbasar, Zerubabel, Imam Yosua, Esra, Nehemia, kemudian rombongan yang terkemudian. Pulang pelan-pelan itu berarti ada yang tidak pulang. Bangsa Israel Selatan itu tersebar kemana-mana, ke koloni-koloni Babilonia pada waktu itu. Sekarang Anda mengerti, itulah yang disebut dengan nama diaspora Jews, Yahudi diaspora. Diaspora itu tersebar, spora, Anda tahu istilah biologi ya, spora, nyebar, lalu putik sari, gitu loh, semacam itu. Nah, inilah orang-orang Yahudi yang tidak tinggal di tanah Israel. Mereka tersebar kemana-mana. Setahun sekali di Shavuot Day, hari festival, Shavuot Festivals, datanglah mereka ke Yerusalem. Nah, ini momennya. Jadi momennya itu manis sekali. Pas mereka datang semua berkumpul di Yerusalem, tiba-tiba peristiwa ini terjadi. Para rasul berkata-kata, kalau ayat 4, dalam bahasa lain. Sehingga ayat yang ke-6, orang-orang Yahudi diaspora mengatakan kalimat ini. Saya bacakan. Ketika turun bunyi itu, bunyi suara dari langit tadi, berkerumunlah orang banyak, rakyat ya, oklos, mereka bingung. Jadi ada suasana fenomena begitu, bingung. Jadi kalau jemaat kadang-kadang bingung ya wajarlah. Ini juga bingung. Mengapa bingung? Karena mereka, orang-orang Yahudi diaspora ini, mendengar masing-masing. Mereka masing-masing mendengar rasul-rasul berbicara dalam bahasa mereka sendiri. Lalu mereka berkata, bukankah kita semua, mereka yang omong itu orang Galilea, lalu bagaimana bisa orang Galilea yang omong itu, kita bisa mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Lalu disebut negerinya, kita Olam Parsia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, dan Asia, Kirene, wilayah-wilayah seberang Yordan, dan Arab. Yahudi diaspora, kok bisa ya? Aneh. Wong yang ngomong jelas-jelas para rasul orang Galilea. Itu kira-kira seperti ini, saudara. Tiba-tiba orang Klaten yang biasanya berbahasa Jawa dan Indonesia sedikit bahasa Inggris, tiba-tiba bisa bahasa Viking, Norwegia. Wong Klaten bahasa Norwegia. Tiba-tiba orang Klaten yang lahir di desa bisa ini homo apa ceto gitu. Dengan lancar tanpa kesulitan berbahasa Mandarin. Tiba-tiba tadi contoh tadi pagi itu Pak Pur ini pemilik kopi Gone Mbahmu itu berbahasa Sanskerta, dan Bu Pur panggilannya Mbah Putri berbahasa Ibrani tanpa kursus di Duta Wacana. Tahu-tahu bahasa Ibrani lancar, tidak mau shalom ngono tok. Dari mana bisa seperti itu? Maka kan membingungkan. Nah, saudara, ini ya, di titik ini kita jelas berkata, oh ini pasti bukan bahasa malaikat seperti 1 Korintus 14, pasti bukan. Masalahnya oleh para pionir dari cerita tadi, Charles Parham dan Seymour, mereka menyebutnya speaking in tongues. Nah itu persoalan. Ya. Tapi oke lah, sekarang kita lihat yang lebih penting daripada itu adalah kita menerima saja ada fenomen berbahasa lidah yang rahasia, yang hanya dimengerti oleh yang mengomong dan yang menafsirkan, dan Tuhan ada fenomen bahasa lain, heterais glasias, yang bisa dimengerti manusia lain yang berasal dari tempat lain itu. Terima saja fakta itu ada dua. Tidak perlu yang Kisah Rasul ditundukkan di bawah 1 Korintus 14 dan sebaliknya. Sudah, terima aja ada laporan begitu. Jadi ada fenomen-fenomen yang berbeda-beda. Yang lebih serius lagi adalah sebetulnya yang terjadi itu yang mana? Apakah para rasul orang Galilea yang berbahasa Aram, mereka pasti berbahasa Aram, saudara. Orang Galilea di zaman Yesus bahasanya Aram.
ya, bukan bahasa Ibrani, lebih ke Aram. Aram sama Ibrani itu bedanya dikit-dikit lah, ada bedanya dikit. Kalau mau tahu contoh bedanya, misalnya kalau saya bilang mengutip ucapan Tuhan Yesus di kayu salib ya, Eli Eli lama syabaktani, itu bahasa apa kira-kira? Aram atau Ibrani? Itu Aram. Bahasa Ibraninya Eli Eli lama asyaftani. Nah, lain kan? Syabaktani dan asyaftani. Eli Elinya sama. Jadi yang mirip-mirip sekali. Di Alkitab PL kita itu bahasa Ibrani kecuali bagian-bagian tertentu dalam kitab Daniel dan Esther itu Aram. Sedikit sekali. Tapi bagian besar Ibrani. PB ditulisnya dalam bahasa Yunani ditulisnya. Tetapi peristiwa daily life ketika Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan para murid itu dipastikan bahasa Aram. Nah, jadi para murid ini, orang-orang Galilea ini berbahasa Aram, mirip-mirip bahasa Ibrani. Bagaimana bisa tiba-tiba mereka berbahasa asing? Yang terjadi apa? Para ahli berdebat. Kelompok pertama mengatakan para murid yang berbahasa Aram tiba-tiba bisa berbahasa asing. Ya tadi, Aram tiba-tiba bisa berbahasa Media Elam Mesopotamia. Seperti tadi, orang Klaten tiba-tiba bisa berbahasa Islandia, Swahili, bahasa Mori, bahasa Spanyol, bahasa Jerman, bahasa Prancis gitu, tanpa belajar apapun. Ataukah yang terjadi adalah mereka omong pakai bahasa Aram atau mungkin Ibrani kalau dekat-dekat, tetapi kedengarannya di telinga para Yahudi diaspora dalam bahasa mereka sendiri-sendiri. Mana yang menurut Anda lebih benar? Apakah mereka omong dalam bahasa yang berbeda tiba-tiba? Atau mereka berbicara dalam bahasa harian, tetapi Roh Kudus bekerja sehingga kedengarannya di telinga para Yahudi diaspora itu bahasa Media Elam Mesopotamia? Siapa yang berpendapat nomor 1 lebih cocok mereka berbahasa lain? Ada? Tidak ada. Oh, hanya sedikit. Yang nomor 2 tidak ada. Anda nomor berapa? Pilihannya cuma 2 itu. Sekali lagi, coba ya. Nanti saya beritahu jawabnya. Nah, siapa yang berpendapat? Oh, ini kayaknya Petrus, Andreas, Yohanes itu tiba-tiba bisa bahasa macam-macam. Kayak tadi, Pak Pur bahasa Spanyol, Bu Pur bahasa Mandarin kayak gitu. Siapa yang berpendapat begitu? Silakan angkat tangan. Cukup banyak kah? Oh, tidak banyak ya. Oke. Siapa yang berpendapat yang kedua? Berbahasa biasa, tapi kedengarannya berbahasa lain. Nah, yang tidak angkat tangan posisi Anda itu membingungkan memang, saudara. Jawabannya, masing-masing punya ayat pendukung, itu masalahnya. Ada periksa deh. Ayat 4, kalau ada pakai ayat 4, pasal 2, itu mereka berkata-kata dalam bahasa lain. Ayat 4. Tapi ayat 6, orang Yahudi diaspora mendengar dalam bahasa kita sendiri. Loh, yang mana? Kan ada 2 kemungkinan. Ketahuilah saudara, debat kayak gini sudah ada sejak zaman patristik, bapak-bapak gereja, antara Gregorius teolog dan Gregorius Nazianzus. Sama-sama Gregorius, pendapatnya berbeda. Jadi kalau Anda debat ramai gitu, mana yang betul, Anda mengikuti perdebatan yang selama ini jalan. Kalau Anda tanya, mana yang benar, jawaban saya, mboh. Loh, kita nggak tahu. Dua-duanya bisa jadi sama-sama benar. Loh kok begitu? Loh lah iya kan. Bagaimana tidak? Ayat 4 mengatakan, mereka berkata-kata dalam bahasa lain. Ayat 6 mengatakan, mereka mendengar dalam bahasa mereka sendiri. Terus ada bertanya, janjane piye? Nah, masalahnya Kisah Rasul ini ditulis tahun 85. Sementara peristiwanya terjadi tahun 30-an. Jarak antara peristiwa faktual dan dicatatnya peristiwa ini 55 tahun. Ada apa? Waktu itu kan tidak ada orang bawa HP, foto, video. Kan tidak ada. Terjadi begitu saja, heboh luar biasa. Kemudian cerita bergulir terus. Injil paling tua Markus tahun 70. Lalu Matius tahun 80. Lukas itu tahun 85. Lukas menulis 2. Injil Lukas dan Kisah Para Rasul. Yohanes tahun 90. Jadi jarak antara penulisan cerita tradisi lisan itu
Dan peristiwa realnya itu setengah abad. Lah, bagaimana? Tadi pagi saya memberi contoh, ada teman kita Pak Yoyo yang baru operasi tiroid. Dia menunjukkan kepada saya, dulu Pak, jadi sebelum saya masuk, itu sebelum Anda nyanyi Roh Kudus, itu saya lihat bedah operasinya Pak Yoyo. Terus dia bilang, Pak, ini Pak, keras apa tidak? Oh keras tuh Pak, kata dokter kenyal. Terus dia nunjukin, ini Pak, anunya, apa pesertanya? Saya mendapat kesan dari kanan. Terus saya bilang, dari kanan? Enggak, dari kiri. Loh, lah itu kok dari kanan? Loh kan HP ini Pak. Lah itu aja bingung. HP kan ngambilnya kamera yang lain kan. Jadi saya melihat di HP dari kanan, dia tuh dari kiri, kanannya nggak ada apa-apa. Itu aja bisa bingung. Padahal kapan dia dioperasi? Kemarin dulu. Itu aja cuma kanan po kiri yo. Ribut kok, bingung, masing-masing ada data. Bayangkan 55 tahun, ceritanya cuma begini aja. Waktu itu ada angin, lalu para murid berbicara dalam bahasa-bahasa asing, para orang lain mendengar, mereka ngomong dalam bahasa sendiri-sendiri. Loh, bener sendiri. Mereka ngomong langsung bahasa asing atau biasa kedengarannya bahasa sendiri. Karunia Roh Kudus itu karunia membuat orang berbicara dalam bahasa asing atau karunia orang mendengar dalam bahasa sendiri? Jawabannya bisa dua-duanya. Makanya kalau ada maksa yang mana ya aku bilang boh, karena dua-duanya mungkin. Maka lihat ini, karena Roh Kudus itu bisa ekstravagan. Kalau orang berkata-kata dalam bahasa lain itu kan ekstravagan toh, luar biasa. Tetapi bisa juga biasa, mendengar dalam bahasa sendiri itu kan biasa toh. Enggak heran. Misalnya ada teman saya bule Belanda ngomong bahasa Indonesia, bagi saya ya biasa loh. Bagi dia tidak biasa karena dia omong dalam bahasa yang bukan bahasanya. Bagi saya mendengarkan rakyat biasa wae. Itulah karya Roh Kudus. Jadi tidak harus kalau Roh Kudus datang itu mesti ekstravagan. Dia bisa ekstravagan karena bisa omong dalam bahasa lain, bisa juga natural sekali dalam keekstravaganannya. Maka sudahlah, tidak usahlah kita itu lalu bertengkar. Gereja yang ada Roh Kudusnya itu gereja yang kayak apa? Ada sekelompok orang yang harus istimewa. Lah nek kene GKI Klaten biasa-biasa gini ku roh apa? Masa tidak ada Roh Kudusnya? Kan bahaya. Terus roh dari kudus, kan repot malah kalau begitu. Roh Kudus itu bisa bekerja ekstravagan, bisa juga natural dalam kekasannya. Yang penting, ini dia. Yang penting adalah hal itu yang didengar atau yang dikatakan itu, Anda lihat ayat 10. Adalah kisah tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Itu prinsipnya. Jadi karunia roh tujuannya adalah supaya melalui karunia itu, mau ekstravagan maupun yang biasa, Allah dan karyanya disiarkan, Allah dan karyanya dimuliakan. Itu benar. Jadi kalau ada orang atas nama karya Roh Kudus lalu memuliakan dirinya sendiri, keliru secara teologis. Dan kalau Anda merujuk ke 1 Korintus, itu kan ada karunia yang luar biasa ekstravagan, ada yang biasa. Karunia mengajar, berkata-kata dengan hikmat, itu kan sepertinya biasa dibandingkan karunia berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi baik yang biasa maupun yang luar biasa, sejauh dia adalah rahmat roh dalam rangka memakai kita memuliakan Allah, korek sudah. Begitu ada goyang, itu untuk kepentingan diri sendiri atau membuat kita menggelembung sendiri bukan Allah, something wrong. Dalam tradisi spiritualitas pernah ada satu fenomen yang dilarang oleh Paus. Saya sebutkan bukunya, siapa tahu Anda tidak percaya. Judulnya Spiritualitas Kristiani, covernya orange, gambarnya biara merenung, tulisan dari Adolf Heugen, SJ. Anda mau terbitan bukunya, Loka Caraka. Ini saya sebutin komplit begini supaya Anda cek. Di dalam buku itu ada banyak tradisi religius macam-macam, baik Protestan maupun Katolik. Ya. Nah, ada satu kemampuan yang diberikan oleh Allah pada orang yang menerima rahmat yang resmi dilarang. Aneh kan? Kalau dalam tradisi Katolik itu memang ada banyak hal yang kita
kadang-kadang heran ya, mereka punya orang yang dirahmati Luka misalnya. Apa namanya? Nah, ini Protestan banget, saudara-saudara, tidak pernah belajar dari lain. Namanya stigmata, gitu. Luka Kristus di sini itu diharapkan loh sampai pingsan-pingsan gitu. Nah, ini bukan stigmata. Yang dilarang itu namanya elevasi. Elevasi itu orang bisa naik sendiri, set gitu, naik. Bayangkan ini kalau ada orang marketing, Protestan marketing, iki iso dipakai untuk memikat semua orang di Klaten. Lah iku Bu Pelangi, Pak Lukas iso mumbul. Bayangkan itu kalau dua pendeta Anda itu bisa elevasi. Lagi khotbah gitu Pak Lukas tiba-tiba naik. Itu seluruh Klaten Kristen mungkin. Semua gereja itu mungkin jadi anggota GKI Klaten. Mung meh niru Pak Lukas mumbul. Wes Pak Lukas, Bu Pelangi, Pak Binton iso kabeh mumbul bareng-bareng. Wah, poteh. Anda bisa mengerti karunia semacam itu tuh bisa memikat orang kan? Tetapi itu dilarang loh dalam buku Hegel. Anda tahu alasan pelarangannya? Alasan pelarangannya adalah karena sulit bagi orang yang dikaruniai karunia semacam itu untuk tidak merasa sombong. Sulit untuk tidak merasa sombong itu sulit. Saya tuh mengerti. Coba bayangkan kalau saya walaupun gebuk begini, mumbul ya, itu kan aku piye-piye merasa sorry Mbah Pur, kalah Anda. Kopimu boleh top tapi ra iso mumbul toh. Saya tergoda untuk merasa lebih dari yang lain. Nah maka dilarang dipakai. Menarik ya? Rumusnya itu menarik. Karena betul karunia roh apapun itu, baik yang tercatat dalam Alkitab maupun yang tambahan dari tradisi gereja ya, stigmata macam-macam, itu prinsipnya sama kok. Dicurahkan oleh Allah demi kemuliaan Allah melalui kamu, gitu. Tidak yang lain. Jadi kalau sampai manusia Kristiani atau gereja berkompetisi satu sama lain demi dirinya atau komunitas sendiri atas nama karunia roh, Anda keliru banget in prinsip. Keliru banget. Tidak perlu kita bersaing. Yang perlu kita tanyakan satu sama lain adalah, apakah Roh Kudus menggerakkanmu melakukan semua ini? Roh Kudus loh, daya roh. Pasti iyalah. Apa bisa gereja GKI Klaten ini berdiri sampai sekarang kalau bukan Roh Kudus yang bekerja di antara kita? Bahwa Anda tidak ada yang berbahasa Swahili, ya iya, memang karunia lain kok. Tidak apa-apa. Roh itu bekerja di hati kita, di komunitas kita. Kita yang harus hati-hati, jangan sampai kita kemudian salah vessel. Karunia itu malah kita pakai untuk membesarkan diri sendiri atau komunitas kita dan melupakan Allah yang memberikan itu. Itu prinsipnya. Godaan yang kedua adalah menguasai roh itu. Seolah-olah kita bisa roh itu kita atur supaya datang gitu. Lihat para rasul, mereka menunggu mereka. Memang dipesan oleh Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga, jangan pergi dari Yerusalem, tunggu. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Masih ingat ketika dia naik ke surga kan itu pesannya. Ojo lungo-lungo yo le, gitu kira-kira. Mereka menunggu loh. Di satu momen happen. Nah jadi kita tidak bisa mengontrol Roh Kudus. Dia yang berkuasa dan berdaulat atas kita. Itu prinsip yang kedua. Kadang-kadang ada itu orang-orang yang piye carane supaya Roh Kudus itu iso medun, terus aku iso dipakainya. Loh, ada keliru lagi. Namanya karunia kok. Karunia kan terserah yang kasih. Kalau prestasi itu ada usaha, itu prestasi. Ada belajar rajin, naik kelas, itu prestasi. Karunia itu you are not deserve for it. Gitu ya. Ada sebenarnya tidak cocok lah dapat, tapi dapat karena rahmat. Kejutan itulah rahmat. Nah, saudara, saya menjanjikan cerita yang sama dengan tadi pagi dengan menutup namanya, karena ini kan disiarkan di YouTube. Teman-teman yang pagi tadi tahu namanya siapa? Saya sebutkan. Aman kan tadi pagi nggak ada yang lihat. Ini betulan teman masa kecil saya perempuan. Kami besar di Jepara. Saya lalu jadi pendeta di Salatiga.
sebelum jadi dosen di Satewacana, saya 12 tahun di Salatiga. Nah ini waktu itu dia juga kuliah di Satewacana, tentu Salatiga. Saya pendeta jemaat di sana. Dia satu gereja dengan saya, perempuan inisialnya L. Nggak usah dicari-cari, nggak usah dibocorkan ya Pak Pur. L. L ini di Salatiga tuh ada banyak gereja. Dia nyoba gitu. Nah, termasuk karena dia nyoba, dia bingung datang kepada saya. Pertanyaannya begini, ini saya habis selesai imbin ibadah, dia panggil saya itu Kornel. Kornel, Kornel, aku mau tanya. Janur Gunung kamu datang ke GKMI, jangan ta, ya logat Jepara, ya jangan ta. Meh takon apa? Saya mau tanya. Gini loh Kornel. Aku tuh kan ikut gereja macam-macam. Aku yang ngerti. Ayo lah itu tuh aku bingung Kornel. Karena suatu kali ada orang tuh dipanggili gitu, terus didoakan. Itu bisa omong gitu loh Kornel. Yang katanya bahasa lidah gitu loh. Aku tok sing ora iso. Kabeh itu iso. Aku tok sing ndak. Nah, terus pertanyaanmu apa? Lah, masalahnya aku dipanggil pendetanya. Dipanggil di konsistori. Lalu pendetanya bilang kepadaku, Kornel, L namanya di L ya. Saudari L, tadi saya perhatikan Anda tidak dapat karunia bahasa lidah ya. Ya Pak. Nah, makanya saya sarankan kamu itu mengikuti kursus bahasa lidah. Gitu Kornel. Jadi aku datang tuh dengan pertanyaan, apakah ada yang namanya kursus bahasa lidah? Terus saya bilang, ngene ya El, sepanjang pengetahuan saya, kursus itu bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Perancis gitu kira-kira. Karena ada grammar, ada vocabulary ya toh, ada tenses ya toh, ada question mark, question tag, ada penggunaan verb, ono to be. Nek basa Mandarin ku ono pinjin carane baca. Ma, ngono kuwi. Iku ono. Gitu. Lah, nek bahasa roh atau bahasa lidah iku vokabe apa? Tensese piye? Nek future piye? Nek dia ketawa kepingan. Lah makanya itu kan aku. Lah iya, mungkin gini maksudnya pendeta yang kamu datang itu maksudnya Anda mungkin disuruh ikut pelatihan semacam mungkin doa apa ngono lho. Terus sampai terus ngono mungkin maksudnya bukan kursus betulan. Oh gitu ya, mungkin aku juga ngerti. Tapi begini El, saya bilang, yang bahaya harus kamu jaga adalah rahmat Allah itu ya rahmat dari Allah. Ojo mbok atur, malah ojo mbok kuasai. Lha malah lucu kamu. Minta boleh, ndak dikasih ojo ngamuk. Wong rahmat kok. Seperti cinta loh, cinta. Anda cinta pada si A kan belum tentu cinta padamu. Maksud Anda bilang, terimalah cintaku, inilah aku begini-begini. Lah kalau Anda tidak cinta padamu, kan tidak bisa. A tiba-tiba cinta pada Z, padahal Z menurutmu lebih tidak ganteng dari kamu. Cinta itu misteri, Mbak. Anda nggak bisa ngatur. Rahmat, maka ada lagunya Doel Sumbang, cinta itu anugerah. Mana kan? Tidak bisa Anda atur. Roh Kudus itu begitu bekerjanya. Tidak bisa Anda atur. Dia punya gerak sendiri. Karena Roh Kudus adalah pribadi Allah kan. Ya kan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi sikapmu yang ngatur itu loh El, yang tidak baik. Mbok biarkanlah. Kamu meminta bahasa lidah jenis yang mana? Jenis yang bahasa heteroglasia seperti Kisah Rasul 2 atau 1 Korintus 4? Mbok tidak apa-apa, minta o. Tapi kalau nggak diberi, yojo terus gegeri ngono loh. Terbukalah Tuhan, aku ingin. Begitu. Terserah Tuhan. Dan kalau aku punya, pakailah untuk kemuliaan-Mu. Begitu. Karena bisa aja setelah dapat, lalu diri sendiri. Godaan besar kok.
Orang kalau bisa melakukan sesuatu yang nampaknya itu kan godaannya sulit menjadi rendah hati kan, elevasi dilarang tadi. Hal kecil-kecil dah. Godaan orang-orang tampil di panggung, saya nih Pak Pur dan Ibu, godaannya itu golek alam. Godaan loh ya. Kami itu penasaran nanti pengen dapat komentar. Corone ndak langsung, ini langsung terlalu kasar ya. Kopinya kopi kasar, kopi halus. Muter sih, engkau terus gini. Wah Pak Pur. Kalau digitukan, kita SOP-nya, oh kemuliaan hanya untuk Tuhan. Ngono, tapi dalam hati, ya toh. Itu Pak Pur sih ndak ya, akulah. Barangkali saya begitu ada apa tahu. Nanti kalau kita salaman di luar, kalau ada suka khotbah saya, kalau ada diem aja mungkin dalam hatiku, kok kurang ajar gak ngomong terima kasih ya tak khotbah. Loh, ada kan gak tahu hatiku, bahaya. Orang-orang yang begini bahaya. Makanya latihan batin dalam menerima roh itu penting. Karena prinsipnya adalah kita alat di tangan Tuhan untuk kemuliaannya. Bahwa kadang ekstravagan, kadang biasa, ora masalah. Tapi melalui kita, roh itu bekerja. Dan jangan lupa, jangan hanya menjaga satu momen saja. Momen itu harus terjaga terus dalam dinamika. Kalau ada hanya satu momen aja, itu ada menjadikan peristiwa itu sebagai hanya monumen. Dia harus jalan terus. Kalau hanya satu kali, apalagi hidupmu tidak cocok dengan momen itu, kemudian Anda bisa tidak menyaksikan apa-apa. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, seorang kakak di kota asal saya pernah ikut ibadah yang modelnya ekstravagan itu. Ya aku gumun karena kabeh do ngomong aku dewe ora. Saya masih kecil, belum belajar teologi, saya cuma gumun aja. Loh, kok bisa? Saya tidak bisa, papi saya juga tidak bisa kayak Pak, bisa Pak. Aku dewe kanca papiku dewe ya ora iso ya aman lah. Ada koko di samping saya ada kacanya gitu. Yang begitu rupa. Saya tidak bisa menirukan bahasanya. Kagum aku. Wah, luar biasa koko ini. Besoknya saya sekolah kaget setengah mati, saya pulang sekolah saya lihat dia adu jago. Adu jago pakai duit judi. Loh, iki koko sing ndek wingi ngene iki. Loh, bingung aku. Iki piye iki? Runtuh loh kesaksian dia di hati saya. Mungkin dia bisa menjelaskan, mungkin penjelasannya begini. Iki aku adu jago duitnya untuk perpuluhan. Ya mbah lah, terserah walasan apa neh kowe. Tapi rusak konsep saya tentang kesaksian. Maka saudara, itu titik ketiganya. Itu titik ketiganya. Rahmat Allah dalam karya roh menuntut Anda dan saya menjaga kesaksian yang hidup. Tidak mudah. Tetapi marilah kita minta, Roh Kudus datanglah, bekerjalah melaluiku, karuniakanlah aku penguasaan diri dan kerendahan hati, supaya kalau aku bekerja melayani Engkau ya Allah yang terpuji. Dan jagalah hidup kita ini supaya inline, match dengan daya roh itu. Jangan sampai menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dan ingat, roh itulah selalu yang memiliki kita. Dialah majikan kita. Jangan Anda kuasai seolah-olah Andalah Tuan atas Roh Kudus itu. Roh Kudus adalah roh Allah, memberdayakan kita. Kepada Allah kita kembalikan semua puji dan hormat. Maka di hari Pentakosta, mintalah supaya hidupmu dan hidupku dipakai Tuhan menjadi karya kerajaannya dengan cara apapun. Tetapi ingat, jangan menarik hormat untuk dirimu sendiri. Jangan menjadi tuan atas roh itu. Selamat Pentakosta.